Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tarisa Febrianti dengan NIM 2030403057 dan saya Tania Depani dengan NIM 2030403079. Jadi kita ngapain di sini? Di sini kita akan mengobrol tentang pola tidur, atau membahas tentang cara kita tidur atau menentukan waktu tidur. Jadi kita akan membahas mengenai apakah tidur itu bisa membuat kita belajar. Menurut saya sih kalau tidur itu bisa mengefisiensi waktu untuk belajar sih iya. Nah, pola tidur yang baik itu tuh dalam satu hari itu tuh lebih baik 7 jam satu hari. Biasanya kan kalau anak-anak muda sekarang pola tidur itu kan tidak karuan, misalnya ya sering sekali kayak begadang gitu kan, jadi pola tidurnya berkurang. Makanya sering mahasiswa atau anak-anak di bawah umur sekarang sering mengantuk saat lagi belajar. Jadi bisa disimpulkan kalau begadang itu tuh bisa boleh, tapi selagi positif dan selagi tidak negatif, tidak mengganggu aktivitas juga, begadang itu boleh, tapi yang berpositif atau bermanfaat itu aja. Oke, terima kasih kepada saudari Tarisa. Kemudian ada lagi pertanyaan dari saya, yaitu kira-kira pola tidur Anda itu tuh berapa jam nih sehari? Kalau saya sih biasanya 7 jam. Biasanya lebih sering juga 7 jam, kadang 6 jam. Karena apa kalau saya lebih cepat tidur? Karena paginya saya ada kuliah pagi. Dan juga saya sering tengah malam sering sholat tahajud juga kan, jadi waktunya berkurang, makanya 6 jam. Selanjutnya saya juga kalau habis subuhan itu nggak langsung tidur lagi, saya sering scroll TikTok dan baca-baca pet juga. Kalau saudari Tania sendiri waktu tidurnya berapa jam? Kalau untuk waktu tidur itu tergantung dari kalau misalnya kita paginya udah tidur gitu, dari jam misalnya kita bangun dari subuh kita tidur sampai jam 8, itu kadang malamnya itu tidurnya jam 11, terus sholat dulu kan, sholat isya, dan sudah sholat isya tidur, kemudian subuh kira-kira jam 5 subuh saya bangun, lalu mungkin bisa tidur lagi atau tidak, itu tergantung dari kuliah pagi atau tidaknya itu. Kalau misalnya pertanyaan selanjutnya Mbak ya, misalnya Mbak Tania malamnya bergadang, apakah aktivitas yang dilakukan besoknya akan terganggu atau tidak pada saat jam kuliah? Kalau terganggu itu tidak, mungkin lebih menguap gitu kalau dosen lagi ngejelasin. Nah itu mungkin bagi kita ya biasa aja, tapi kan itu kurang etis aja kan bagi dosen, ya kurang baik mungkin itu aja sih. Kalau untuk saudari Tarisa gimana, pola tidurnya itu mempengaruhi nggak sih ke pembelajaran atau tentang misalnya besok mata kuliah kita itu fokus atau enggak? Kalau saya kurang tidur sih, saya pribadi kalau saya kurang tidur saya cepet lelah gitu, rasanya pengen cepet kelar kalau kuliah, pengen pulang gitu, rasanya pengen tidur gitu. Tapi kan kalau pulang ngantuk tidur enggak? Enggak. Iya, malah scroll TikTok dong. Nah, ini apa tuh? Jadi kalau saya begadang gitu, saya lihat dulu mata kuliahnya ini sampai jam berapa gitu. Tapi kalau saya bergadang juga sih nggak sampai jam 11 sudah tidur, soalnya saya ngantuk kan orangnya. Betul. Jadi menurut Mbak Tania, tidur itu tuh juga bisa berpengaruh ya untuk daya ingat. Betul. Jadi seperti itu. Iya. Jadi pesan Mbak Tania buat orang-orang di luar sana gimana tentang pola tidur yang baik ini? Kalau untuk pola tidur itu seharusnya kita tuh harus mengikuti pola tidur yang dianjurkan, seperti tidur sampai 9 jam, itu lebih efektif. 7 sampai 9 jam itu kita dianjurkan untuk tidur yang segitu. Kalau tidak, mungkin sekarang belum berpengaruh, tapi mungkin di kedepannya kan bisa berpengaruh pas masa tua gitu. Jadi berpengaruh pada masa tua sih. Terus gimana kalau yang pola jam tidurnya gini Mbak ya, jam malamnya dia tuh aktivitas, tapi paginya dia tidur selama 7 jam, itu gimana kira-kira? Itu pernah dibahas di MK Dalilan, yaitu naik persepsi manusia yang aktivitasnya di malam hari, lebih aktif di malam hari. Kalau menurut saya sih nggak bagus sih itu kesehatan. Terus gimana kalau menurut Mbak Tarisa? Tapi
kalau kebutuhannya gitu gimana lagi? Kalau misalnya kan? itu kerja part time Ya, gitu kan, part time. jam 12 sampai jam subuh gitu. Mm-mm. Tapi jarang juga ya di Indonesia part time gitu, kecuali di luar negeri. Oke. Baiklah teman-teman, itu tadi narasi singkat tentang pola tidur. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Dadah.